Puji nama Tuhan, Shalom. Kita semuanya adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Hari ini kita percaya dimanapun kita berada, lawatannya nyata, hadiratnya kuat melawat setiap hidup kita. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami menyambut lawatan-Mu ya Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Kau menyatakan pribadi-Mu, pribadi yang mengasihi kami, pribadi yang menyertai kami. Kebaikan-Mu senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kami membawa hati kami untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Bagi-Mu lah segala pujian, kemuliaan ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyatakan dengan segenap hatimu, panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji nama-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Jemaat Tuhan katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan, sampai selama-lamanya. Mari dengan segenap hatimu puji Dia. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak
dahsyat, Tuhan kami yang ajaib, pencipta alam semesta, Tuhan yang layak untuk ditinggikan, yang percaya katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab selama-lamanya Dia baik, selama-lamanya Dia setia. Kami memuji Kau Tuhan. Sama-sama katakan. Berubah Tuhan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri kakiku, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Dengan sukacita sama-sama katakan. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami percaya kasih setiamu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah ya Tuhan. Sukacita, sama-sama angkat tanganmu tinggi, katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri kakiku, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu tak siap lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, selamanya, untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, amin. Dia menyertai kita dengan kasih-Nya, Dia melingkupi kita dengan kebaikan-Nya. Percaya katakan amin. Sorak-sorai jauh lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Engkau dahsyat di dalam kami Tuhan, Kau ajaib. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang
mengalami keajaiban-Mu, kami mengalami Tuhan bukti kebesaran-Mu. Begitu ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hidup hanya untuk Engkau. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari bersama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami Tuhan, seluruhnya hanya bagi-Mu Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau selalu bersama dengan kami. Kau ada di dalam kami Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Percaya Yesus bersama kita. Kau bersamaku di dalam
Haleluya. Kasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah itulah yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami minta syukur buat anugerah dan kasih Tuhan, cintanya Tuhan yang sudah sangat memberkati kami. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan, kami mohon pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Pada jemaat Tuhan, kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami, menguatkan kami, boleh menjadi jawaban atas setiap persoalan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Izinkan saya hari ini berbagi kebenaran firman Tuhan dengan tema berharga di mata Tuhan. Untuk itu saya ambil kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ke-10. Begini firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih-kasih Tuhan, sebutan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu diberikan kepada umat Kristiani, khususnya diberikan kepada orang-orang yang setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, ini sebagai bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan kita ini berharga di mata Tuhan. Kenapa? Kita disebut bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bersyukurlah kita menjadi orang Kristen. Bersyukurlah kita menjadi orang yang percaya. Karena kita ini berbeda dengan malaikat. Karena Ibrani 2 ayat 6 berkata, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, adalah umat yang berharga di mata Tuhan yang pertama. Yang kedua sangat dikasih oleh Tuhan. Malaikat dikasih tapi beda. Porsinya lebih besar kepada kita sebagai manusia. Malaikat jatuh di dalam dosa langsung dibuang. Menjadi iblis, menjadi setan sampai sekarang. Tapi manusia berdosa tapi ditebus dengan darahnya. Inilah bedanya karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Sehingga kita ini berharga di mata Tuhan. Kekasih Tuhan, Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang beradab, bangsa yang berakhlak. Lah supaya kita bisa menggenapi keterkenalan Indonesia sebagai bangsa yang bermoral, sebagai bangsa yang berakhlak, kita sebagai umat-umat percaya, orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, harus memposisikan diri kita sebagai pengikut Kristus yang baik. Karena kalau kita sudah memposisikan diri sebagai Kristus yang baik, maka orang-orang yang di luar Kristus akan melihat kehidupan kita. Orang-orang di luar Kristus akan melihat kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, punya nilai. Maka kalau kita punya nilai di hadapan Tuhan dan berharga di mata Tuhan, maka tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita agar terjadi melalui hidup kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Perbuatan besar yang dari Dia
Yaitu dari tidak percaya menjadi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan manusia dari tidak percaya menjadi percaya. Ini mukjizat. Karena tidak gampang orang yang tidak percaya menjadi percaya. Ini pekerjaan besar yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 berkata demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Orang bisa percaya, orang bisa menyebut Yesus Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Selanjutnya akan mengalami perubahan demi perubahan, dilahirkan kembali dari hidupnya, dipulihkan, pemulihan demi pemulihan terjadi, perubahan demi perubahan terjadi sehingga terjadi kedewasaan rohani. Tingkat kedewasaan rohaninya bertumbuh sampai menjadi mempelai Kristus. Karena kitab Yesaya berkata di dalam Yesaya 43 ayat keempat berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kekasih-kasih Tuhan, kita ini dikasih Tuhan. Dan kita ini berharga di mata Tuhan. Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Yang pertama, di 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi mengapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita adalah umat yang sudah dipilih, umat orang yang terpilih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16 juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kekasih-kasih Tuhan, kita harus bersyukur menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Ini bukan main-main. Yang menjadikan kita berharga di mata Tuhan itu Tuhan sendiri. Jadi kita menjadi orang yang terpilih. Ini bukan karena kehendak kita, ini bukan karena kemauan kita, tapi atas dasar pilihan Tuhan sendiri. Dan itu perlu respon dari kita untuk memenuhi panggilan dan pilihan Tuhan. Kalau manusia yang milih itu bisa salah. Kalau manusia yang mencari itu bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang pilih itu tidak akan pernah salah. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau manusia yang milih, contohnya gini, manusia yang milih mencari, ketemu pohon disembah. Ketemu gunung disembah, ketemu bintang disembah, ketemu bulan disembah. Karena itu kalau usaha manusia mencari Tuhan bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang memilih tidak akan pernah salah. Di dalam kekristenan pun demikian. Tuhan yang maha mulia datang ke dalam dunia menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Karena kita adalah umat pilihannya, jadi kita dicari. Yohanes 3, 16, 17 jelas mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kita ini bukan kebetulan kalau Tuhan sudah memilih kita. Itu bukan kemauan kita, itu keinginan, kemauan Tuhan sendiri untuk menyelamatkan saya dan saudara yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi intinya kita
berharga di mata Tuhan, kita dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yang pertama. Jadi yang kedua, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita dijadikan imam. 1 Petrus 2:9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Di dalam perjanjian lama, kalau untuk masuk ke dalam ruang kudus, itu hanya imam besar aja yang bisa masuk. Dan itu harus hidupnya kudus. Kalau tidak kudus, waktu masuk dalam ruang maha kudus, dia akan mati. Dan tidak ada seorang pun yang masuk keluar hidup. Kenapa? Imam besar dikasih tali sampai lewer keluar. Kalau imam besar ini di dalam mati, tinggal ditarik keluar aja. Kekasih-kasih Tuhan. Dalam perjanjian lama, seorang imam, sekali lagi saya ulangi, hanya imam besar agung yang bisa masuk. Dan Yesus mati di atas salib. Waktu Yesus mati di atas salib, tirai baik juri terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada batasan lagi. Ruang kudus dan ruang maha kudus, tirainya terbelah menjadi dua. Ini gambaran. Kapan saja perjanjian baru ini, kapan saja melalui darah Yesus dicurahkan. Artinya membebaskan belenggu-belenggu. Tirai-tirai pemisah sudah dibebaskan semua. Jadi kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Karena kita, siapa saja saudara yang percaya Yesus, maka kita memiliki hak yang istimewa untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Semua orang percaya kepadanya adalah menjadi imam, menjadi raja. Dijadikan menjadi imam dan raja. Inilah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ini bukti bahwa Tuhan sangat, jadi kita enggak perlu perantara lagi. Sudah bisa langsung menghadap tata kasih karunia, menghadap Tuhan. Di ruang maha kudus, karena kita jadikan imam. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi yang ketiga, kita dijadikan raja. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi kita juga dijadikan raja. Selain imam, kita juga raja, imamat yang rajani. Seorang raja memiliki otoritas untuk menyembah raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang datang untuk menawarkan kerajaan surga kepada kita semua. Oleh sebab itu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang penyembah. Yang diproses juga dibentuk untuk menjadi raja-raja, yaitu raja atas panggilan kita. Untuk menjadi seorang raja, tidak bisa instan, tetapi akan mengalami proses demi proses yang harus dilewati, yang harus dialami. Contohnya Musa mengalami proses selama 40 tahun sebelum memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Contoh yang berikutnya, Yusuf mengalami proses 13 tahun sebelum ia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Berikutnya, Daud mengalami proses selama 13 tahun sebelum menjadi raja atas Israel. Untuk menjadi imamat yang rajani, maka kita harus memandang firman Tuhan yang membentuk kita menjadikan imam dan raja dengan maksud, dengan tujuan yang baik, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi ini membuktikan kasih Tuhan terhadap kita semua. Kita dijadikan raja, imam dan raja. Yang berikutnya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Luar biasa. Kita dipilih, dijadikan raja, dijadikan bangsa yang kudus. Dijadikan bangsa yang kudus. Jadi pengertian kudus atau suci berarti hidupnya berbeda dengan yang lain. Dikuduskan, artinya hidupnya didedikasikan selalu untuk Tuhan dan atau mendedikasikan dirinya sebagai dengan kehendak Tuhan, dan oleh darah Yesus yang sudah ditebus dan dibenarkan, kita ini sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, sudah dilayakkan. Jadi kita menjadi benar
bukan karena perbuatan baik kita. Kita menjadi kudus bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena darah Yesus yang sudah menarkan. Darah Yesus yang sudah menguduskan kita. Jadi bersyukurlah kita dijadikan bangsa yang kudus. Yang terakhir, kasih-kasih Tuhan. Kita dijadikan umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tanda orang yang keluar dari kasih karunia ialah akan berbuat dosa lagi. Sedang tanda orang yang hidup di dalam kasih karunia, maka ia tidak akan mendedikasikan hidupnya hanya untuk, ia akan mendedikasikan hidupnya hanya untuk Kristus, karena ia sadar bahwa dirinya sudah milik kepunyaan Kristus dan sudah dibayar lunas. Jadi kalau kita meyakini, kita tahu bahwa kita ini milik Tuhan, maka kita tidak akan mau berbuat dosa lagi. Kenapa? Kita milik Tuhan, milik kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita sadar akan hal ini, maka kita tidak akan berbuat yang aneh-aneh, berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak mau berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita kini sadar bahwa kita milik Tuhan. Kalau milik Tuhan ya dedikasikan sepenuhnya hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin menjadikan kita semua menjadi berharga di matanya. Sebab itu Allah telah memilih dan memanggil kita dengan sebutan imamat yang rajani. Kasih-kasih Tuhan untuk menjadi umat yang kudus sebagai milik kepunyaan sendiri. Dengan tujuan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia ini harus kita kerjakan melalui kehidupan kita. Jadi dalam hidup ini tidak main-main. Karena kita adalah milik Tuhan. Jadi artinya kita sedang menggenapi maunya Tuhan. Kita dipakai sebagai alatnya Tuhan. Untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk menggenapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita mesti menyadari akan hal ini. Kalau kita milik Kristus ya sepenuhnya adalah yang kita kerjakan, kita dedikasikan hanya untuk Tuhan. Kasih-kasih Tuhan, jadi perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah mengalami dengan Tuhan. Lah pengalaman kita dengan Tuhan itu kita aplikasikan, kita nyatakan kepada dunia. Bahwa perbuatan Tuhan yang besar itu sudah kita nikmati. Kalau kita sudah menikmati, maka otomatis kita menjadi saksinya Tuhan. Kita mengenapi maunya Tuhan. Jadi perbuatan yang besar Tuhan yang sudah kita lalui, yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita rasakan, ini kita sharekan, kita saksikan. Maka ini ada kuasa yang besar di dalamnya. Sehingga orang jadi percaya, karena kita secara daging kita tidak mampu, tapi kok bisa mampu itu karena perbuatannya, karena kasihnya, karena kekuatan yang daripada Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi kalau orang melihat kita, memang kita tidak mampu secara daging, tapi kok bisa? Itu orang akan melihat, oh nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Berarti yang bekerja itu Tuhan. Perbuatan Tuhan yang dilihat, bukan pribadinya, bukan kitanya. Kita memang alat, kita hanya alat. Kalau kita tidak mau ya Tuhan pakai orang lain. Kayak saya tidak mau Tuhan juga pakai orang lain. Jadi kita ini kan alatnya Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kekasih-kasih Tuhan. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita mengapa kita ini berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan pilihan itu adalah inisiatif Tuhan sendiri. Bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita, memanggil kita. Dibawa kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib melalui hidup kita. Jadi saudara sedang merasakan apa atas hidup saudara? Apa yang saudara alami dalam hidup ini? Itu sharingkan, itu saksikan. Maka itu akan saudara dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dijadikan imam. Yang ketiga, kita dijadikan rajani. Dan yang keempat, kita jadikan bangsa yang kudus. Selanjutnya adalah kita jadikan umat kepunyaan Allah sendiri. Ini hal yang luar biasa yang sudah ditaruh dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Belah
lima hal ini boleh kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita sadar akan hidup kita, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang merasa, aku ini gak ada artinya, memang iya, tapi di hadapan Tuhan, saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah umat yang dikasih Tuhan, umat yang itu dalam dosa langsung dibuang. Tapi kita, dosa kita ditebus, dibayar lunas. Apalagi kita hari ini, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ini mengingatkan kita kembali bahwa dosa kita sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus. Di atas kayu salib Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi kita, tapi menyelamatkan kita. Memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kasih-kasih Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa sampaikan pada saudara hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah dan kasih Tuhan yang sudah memberkati kami hari ini. Kami percaya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi jawaban, boleh menjadi kekuatan, boleh memberkati jemaat Tuhan, kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya saat ini, dimanapun saudara berada, kasih-kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan menjamah hidup saudara. Kuasa Tuhan bekerja atas hidup saudara. Terima kasih bila kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan, menolong, memberkati hidup kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami umat tebusan-Mu. Kami dimerdekakan oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah ya Tuhan, sungguh indah. Ini isi hati kami Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau bukan Tuhan yang jauh, tapi Kau Tuhan yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga.
kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Hari ini kita sedang diingatkan kembali akan korbannya. Dia, Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, sangat mengasihi kita semua. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Dia mengaruniakan anak tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini kekasih-kasih Tuhan, kita sedang diingatkan akan korbannya. Waktu Yesus disalib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dengan kata lain bahwa dosa kita yang harusnya kita binasa, seharusnya kita dihukum. Tapi karena cintanya, karena kasihnya, dia menggantikan kita. Dia rela diolok, dihina, diludahi, dihisap, bahkan mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Jadi kalau hari ini saudara masuk dalam perjamuan kudus, ingat akan korban Yesus yang sudah menebus, membayar kita, lunas dibayar. Untuk itu, angkat roti tinggi di atas kepala dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada tangan kita, roti yang sudah dipecah-pecahkan, roti yang sudah diberkati Tuhan adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Haleluya, makanlah. Haleluya. Angkat cawan tinggi di atas kepala dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan anggur yang ada tangan kita, cawan anggur yang sudah diberkati Tuhan adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya, minumlah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Karena kami percaya bahwa kami adalah berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cintanya Tuhan atas kami. Seharusnya kami ini binasa, seharusnya kami dihukum, tapi karena kasih Tuhan, karena cintanya Tuhan, Tuhan rela menggantikan kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan dan kasih Tuhan yang sudah memberkati kami dan memberikan kami anugerah, memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami melepaskan salum atas kehidupan mereka semua. Bela damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara kehidupan mereka. Mereka yang hari ini sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami melepaskan kesembuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitnya, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang memiliki beban berat, yang memiliki masalah baik keuangan, ekonomi, apapun masalah mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat buat mereka di dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka semua, dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang mengalami masalah beri jalan keluar Tuhan. Bila damai sejahtera ketenangan yang daripada Engkau ada dalam kehidupan jemaat Tuhan, GBI Blessing dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lindungi Tuhan, jemaat Tuhan. Lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga tidak ada satupun yang mengalami celaka. Tidak ada satupun yang mengalami hal yang tidak diinginkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati rumah tangga dimanapun mereka juga berada.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik di persepuluhan, persembahan yang lain, diakonia dan lain sebagainya, Tuhan berkati. Yang sudah mentransfer dalam rekening gereja, kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pabrik mereka, berkati toko mereka, berkati apa yang dikerjakan. Kami percaya Tuhan menyertai. Saat Tuhan menyertai, maka keberhasilan menyertai, keberuntungan menyertai mereka semua dimanapun mereka berada. Dan bila apapun yang mereka kerjakan buat menjadi berhasil, kami percaya Tuhan akan buat berbeda orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan akan buat berbeda di dalam nama Yesus. Belas kasihan Tuhan turun atas jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan selamatkan Indonesia, selamatkan negeri kami. Kami percaya Tuhan mengasihi negeri kami, Tuhan mencintai Indonesia. Untuk itu Tuhan selamatkan negeri kami, pulihkan negeri kami, pulihkan Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara rakyat Indonesia secara keseluruhan. Berkati juga para pemimpin kami, berkati juga kota Surabaya yang senantiasa aman. Kami percaya kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih, kami berdoa buat kota kami. Berkati Ibu Risma, berkati Tuhan, berkati jajarannya, berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati GP Tidak Blessing, gereja ini Tuhan. Kami percaya bila gereja ini boleh menjadi berkat buat banyak orang, berkat. Jadi berkat di semua bidang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami juga berdoa untuk pengurusnya yang ada Tuhan, jemaat yang ada semuanya, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih, buat cintanya Tuhan yang sudah memberkati kami. Kekasih-kasih Tuhan di mana saudara berada, biarlah hari ini kita bersama-sama menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.